Oke. Halo, selamat malam, kembali lagi di Kumis Podcast bersama gua Alda dan gua Andre. Jadi sekarang kita mau ngapain nih, Dre? Di episode kali ini Tuh kita akan menjelaskan atau memberitahukan kepada para kawan kumis nih ya. ada apa tuh? Benda yang jadi media santet atau teluh gitu. Berarti tema di kali ini tuh tidak bercerita pengalaman mistis yang dikirim para kawan kumis dulu ya. Iya. Tapi membahas dulu sesuatu, tapi ini tuh tetap mistis ya. Iya pasti. Ini kita sekarang akhirnya jambu juga. Dikirim jambu nih. Nah, Kemarin mangga, sekarang jambu. Memang juara itu banyak variannya ya. Dan ini tuh kayaknya enak banget nih yang jambu ya. kita coba aja gimana. Nah, sebelum ke pembahasan ya, Kita coba dulu nih juara jambu. Untuk kalian para juara, rokoknya harus juara. nah sang juara rupanya harus juara dong. Betul. Nih gua coba. Wah, emang baunya kok langsung Jamu banget ya. Jamu kristal nih. jambu batu ini mah kayaknya. Jamu batu. Bener men, enak banget. Betul. Jadi kalian tuh yang Juara jambu. coba deh beli juara jambu kayak ini enak banget. Yang mangganya juga ada. Ini ada ya. Gila, keren banget nih. Peneman bergadang. Iya. Betul. Ini tuh cakep banget buat menemani kalian yang suka begadang. Nah itu, soalnya ini tuh ampeg dah. Oke, langsung lah. Iya. Oke. Tapi bentar dulu nah. Apa tuh? Oke, kita lanjut. Ini Apa lagi? tadi tuh apa benda yang jadi media santet? Iya. Atau teluh ya? Ini sebenarnya udah banyak ya. Dari filmnya juga ada tuh teluh. Lu pernah lihat nggak? Tapi gua belum nonton sih. Belum sih, gua juga. Iya sih ya. Gua pernah lihat juga. Nih, yang ke satu gitu. Dari beberapa macam benda jadi media untuk santet. Yang ke satu, silet dan paku. Padahal silet dan paku itu selalu ada nang di rumah gua gitu kan. Di setiap rumah pasti ada lah. Jadi terus lu mau nyantet gitu? Enggak, bukan. Gunanya beda ya. Iya, beda Paku dong. kan buat maku ya bangunan lah. Tuh. Tapi ini dipakai untuk media santet. Media santet. Silet dan paku adalah media yang sering digunakan untuk berbuat jahat. Benda tersebut dimasukkan ke dalam tubuh seseorang oleh si dukun agar korbannya merasakan sakit. Sakit yang dirasakan oleh korban biasanya tidak bisa dibaca oleh ilmu medis. Ya betul. Dokter yang menangani korban tidak menemukan ada penyakit di tubuh korban meskipun korban merasakan sakit. Nih, gue tanya dulu, lu sebelumnya pernah nggak lihat langsung gitu ada orang yang disantet? Atau lu tahu nggak gitu untuk hal ini? Kalau yang disantet, gua sih kagak tahu lah ya itu disantet apa bukan. Tapi ada saudara gua, jadi dia ini tuh menurut dari orang-orang pintar yang datang bahwa ada yang ditanemin sesuatu di daerah rumahnya gitu yang bikin ya saudara gua itu tuh setiap malam jam 12 malam jam 9 biasa mulainya tuh jam 9 malam sampai jam 1 malam. Kenapa tuh, ada apa? Cuman jam 12 malam tuh paling parah. Ya katanya dia melihat sosok tinggi besar terus kuntilanak. Pokoknya banyak-banyak gangguan lah ya. Betul, hingga perutnya tuh mengeras nang. Oh itu tuh berarti disantet ya bisa dibilang. Ya bisa dibilang disantet, tapi gue juga kurang paham sih hal yang kayak gitu. Tapi udah ketemu siapa yang nyantetnya itu? Ada yang bilang ya adalah yang nggak suka gitu ke saudara gue gitu. Enggak, Ya intinya sih saudara lu nya gitu. Tahu nggak itu kira-kira siapa gitu yang nyantet? Temennya atau apa? kayaknya masih keikat saudara lah nah. Gitu. Suka terjadi lah ya hal-hal yang atau sirik atau apalah gitu ya di saudara di keluarga. Nah itu tuh
Ya jadi untuk para kalian kawan kumis, kalau bisa sih sebisa mungkin kita menjaga lisan lah ya Ral ya. Nah betul, karena tidak tahu ya orang bisa sakit hati depan pun gitu. Betul. Nah cuman kalau saudara gue ini ya gue juga kagak tahu sih, orang saudara gue ini tuh baik banget, baik. Ya namanya juga orang pasti ada yang gak sukanya gitu kan. Iya sih. Nah malahan kalau temen gua nih, Oh lu juga ada Rik? ada, tapi ini bukan santet ya, apa ya, pelet. Oh pelet. Oke gimana tuh? Jadi yang gua tanya-tanya tuh yang pernah dia rasakan katanya, dia tuh tiba-tiba lemes gitulah. Maksudnya tuh tidak seperti hari-hari biasanya gitu. Jadi males gitu, males. Itu memang horeaman. Enggak, bedanya dia itu tidak ada hasrat apa ya, kayak kan misalkan lihat cewek cantik gitu kan suka wah excited lah gitu. Nah ini Oh ini cowok, tapi di suatu saat dia tuh selalu kayak kepikiran mulu cewek itu, yang ternyata itu ceweknya itu yang ngepelet dia. Oh iya, gua pernah ngedengar sih hal yang kayak gitu. Malahan anehnya itu tuh jadi ngebatasin temen gue ini. Ngebatasinya tuh jadi kayak dia itu sampai sekarang tuh malah merasakannya seperti itu gitu. Jadi kepikiran cewek itu gitu. Anjir. Nah Serem juga ya. gak tahu sih gue juga ya itu pelet atau bukan gitu, tapi dia ngerasainnya tuh benar-benar beda gitu. Ya kayaknya sih pelet sih. Soalnya tertuju ke satu orang ya. Dan katanya juga kalau pelet itu selain dia memikirkan si cewek itu tuh dia mengagumi gitu kan. Ini tuh jadi dia sering memimpikan cewek itu katanya kayak gitu sih. Nah gua kurang detail sih, cuman dia selalu bilangnya gitu, selalu mikirin dia gitu, Mengagumi lah ya. cewek yang dia tolak. Jadi cewek Dia itu seujun. Oh kayaknya dia deh. iya. Tapi pernah diobati nggak oleh orang-orang pintar gitu? Dia tuh sebenarnya percaya nggak percaya, jadi Hal kayak gitu. jadi biar dialurin sendiri aja gitu. Cuman dia tuh kok bisa sadar gitu maksudnya Nah itu dengan hal itu. ya kan biasanya kan kalau orang yang kena pelet ya dia nggak sadar lah kalau itu. Jadi masih pertanyaan sih sebenarnya ya. Lanjut yang kedua mungkin Oke, yang kedua peluru. Oh anjay, ada peluru nih. Selain silet dan paku, dalam kajian ilmu hitam, peluru atau timah panas sering digunakan sebagai media perantara santet yang tak terlihat. Oke. Orang yang terkena santet berupa peluru akan merasakan sakit perih dan terbakar. Kalau ini gue belum pernah dengar nih. Belum pernah gua juga. Kalau peluru ya, mungkin para kawan komisi yang tahu boleh ditulis di kolom komentar. Soalnya benar-benar ini gue nggak ada gambaran ya. Lanjut aja. Yang ketiga, tanah kuburan. Benda lain yang digunakan ialah tanah kuburan. Biasanya tanah kuburan dikirim dengan dibungkus kain kafan. Ini dikirimkan pada malam hari berupa bola api besar atau biasa disebut banaspati. Ini Efek dari kiriman ini ditujukan untuk merusak rumah tangga seseorang. Mereka akan merasakan emosi berkepanjangan. Mungkin untuk si targetnya ya. Iya. Ini mah gue udah pernah dengar berarti banaspati. Banaspati betul. Katanya lu pernah lihat banaspati? Nah itu gua juga pernah lihat sih. Ada lu kan diceritain tuh di episode berapa lah. Udah pernah. Lama ya. Nah, simpulin aja coba. Iya intinya sekarang gua waktu itu diam di kampung gua. Jadi iya gua lagi nongkrong lah biasa di depan teras gitu. Lagi ngopi ya? Lagi ngopi sama anak-anak juga itu tuh. Nah cuman anehnya tuh gua agak kenotis dengan cahaya merah menyala gitu. Terus gua terbang posisinya di atas. Nah terus gua tuh ya ngeliatin terus. Ya gua kan kenotis lah ya, gua ngasih tahu ke teman-teman gitu, ke saudara-saudara gua. Cuman ketika gua mau nunjuk itu tuh gua dihadang lah sama bibi gua.
Ya itu katanya sih kalau misalkan ada banaspati yang lewat terus dituju sama gua atau sama seseorang gitu, itu tuh bakal berbalik ke kita gitu. Oh, jadi bumerang ke kita sendiri ya gitu. Betul. Padahal itu targetnya bukan lu. Oh gitu ya. Itu kata Persi di daerah lu gitu. Iya, ada persin di daerah gua. Ya gua juga percaya sih. Berarti bukan lu doang yang lihat. Yang ngeliat tuh ya bukan gua doang. Oh, gila. Ya cuman ngelihatnya tuh ya benar-benar bola api aja terbang. Beruntung lu bisa lihat banaspati. Gua Sayangin. enggak sih. Ya kan. Yang keempat nih, tulang ayam. Wah, baru dengar. Ayam. Tulang ayam memang suka dipakai di mie ayam. Tulang ayam. Memang terdengar asing untuk digunakan sebagai media perantara santet. Bener, sangat asing nih bagi gua. Betul. Dalam dunia perdukunan, benda ini ditujukan untuk menghancurkan bisnis seseorang hingga bangkrut. Wow. Tapi kok itu pengusaha seblak malah makin maju ya, ada tulang ayamnya. Nah, aneh juga sih. Gak tahu sih. Ya kan itu sebagai media untuk menghancurkan. Nah ini malah dijadikan menu. Nah, Makanya ini jadi berbalik bagus gitu. pasti bagus sih. Tulang ayam. Tapi lu Ayam. belum pernah dengar kan ya? Ya belum sih tulang ayam. Ya gua paling ngedengarnya mie tulang. Mie tulang spaghetti. Mie tulang spaghetti. Spatula. Nah, Spatula kalau bahasa zaman sekarang ini. Oke, lanjut next aja deh. Next aja. Yang kelima lu bacain lo. Yang kelima, kuku dan rambut. Wah, kuku dan rambut sih gua pernah ngedenger sih kuku dan rambut. Ya gua juga pernah dengar kalau kuku dan rambut. Jadi media bahan santet. Ya gitu. Gimana tuh? Kuku dan rambut benda yang sering digunakan sebagai media perantara. Penggunaan benda ini bertujuan untuk mempersulit target dalam mendapatkan jodoh. Tuh kan benar. Oh lu udah pernah dengar sebelumnya? Pernah dengar? Gimana tuh? Bisa dijelasin nggak? Jadi katanya sih Sama lu gitu. katanya ya gua juga si rambutnya tuh misalkan gua suka nih sama salah satu cewek nih. Terus gua cari itu sehelai rambut, biasanya sih dimintanya 7 helai rambut sih. 7 helai rambut. Nah biasanya gue lihat nyarinya di sisirnya tuh, yang suka biasanya cewek suka bawa lah ya sisir kemana-mana gitu kan. Nah gue ambil 7 helai dan itu tuh diikat ke salah satu benda lah gitu. Bisa dibilang, ada yang bilang juga ke paku bisa, terus ke alat kelamin katanya bisa gitu. Oh lu pernah praktekin? Enggak anjir, gila gua nggak sejomblo itu juga ya, nggak maksain ya. Oh ini berarti cara murni pelet ya yang kata gua tadi bilangin ya. Oh lebih ke pelet ini. lebih ke pelet, kuku dan rambut. Tapi kuku gak tahu sih gua caranya kayak gimana, gua gak Mau tutorial? Ntar cari aja di YouTube kalau yang mau. Jangan lah. jangan Musrik dong, musrik. Yang keenam ada tulang kucing hitam. Wah ini udah aneh-aneh lagi nih. Jadi kucing hitam biasanya dikaitkan dengan kesialan. Benar, ini gua pernah dengar. Tapi untuk benda jadi media gitu gua belum nih. Benda ini merupakan jimat yang paling berkhasiat dalam ilmu gaib. Udah kayak kunyit. Jimat tulang kucing hitam bisa membuat tidak terlihat, membawa ketenaran dan mengembalikan kekasih. Namun efeknya bisu berujung pada kematian. Aji, Boleh nih buat kumis podcast biar tenar ya. tenar. Tapi kalau untuk bisu berujung pada kematian, lu aja yang tanggung. Tuh kan, ke gua lagi anjir. Ini hal yang buruknya pasti ke gua. Dipakainya buat menyukseskan. Mensukseskan tapi dengan cara hal yang negatif jangan sih menurut gua. Ya soalnya ini negatifnya ada bisu berujung pada kematian. Kalau nggak ada efek sampingnya, Gua juga mau. ada nggak ya? Nggak ada. Buat kalian nih cara yang lebih enak lah gitu, ada nggak? Pasti nggak ada. Pasti nggak ada, dan tetap harus menikmati prosesnya. Betul. Next lah. Oke. Jimat tas mojo. Wah, ini sih kayaknya Ini bahasa Jawa. gak tahu Mana? nih. Jimat ini dipopulerkan di Afrika.
Sampai ke luar ya. Untuk menolak iblis, membawa keberuntungan, menarik lawan jenis, warna jimat tas mojo, dan isinya bermacam-macam tergantung kegunaannya. Nina, bila digunakan untuk memikat seseorang, biasanya berisikan rambut target, tuh kan. Pelet lagi. Ya, Peletnya tuh nggak kayak ikan ya? bukan itu kata anjing pelet. Ya kan sama pelet. Iya Bisa nih. Seharusnya buat manusia juga kayak gitu, dikasih makanan gitu berbentuk pelet. Nanti dia tertarik, dia tertarik sama kita ya. terus kita bakar. Jadi manusia bakar. Bukan ikan bakar. Bukan ikan bakar. Aduh. Nah, Ada saja dia. next lah. Bercanda terus. Oke, lanjut. Tulisan huruf Arab atau rajah. Ini nih gua pernah. Perasaan lu pernah mulu udah. Soalnya Atu Garut mah. Oh, iya benar. Dia dari Garut. Berarti dia tuh kental ya dalam. Ya pernah denger lah ya. Pernah dengar. Ya, untuk kalian Gaib gitu. kawan kumis, kalau misalkan ada yang berada di daerah Garut, pasti juga sih pernah mendengar atau ya hal-hal mistisnya yang Cukup populer soalnya. Nih, rajah berisikan kertas dengan tulisan acak yang biasanya ditulis dengan huruf Arab dengan dibentuk dengan pola tertentu. Iya, biasanya sih tulisan Arabnya tuh Arab gundul, lu tahu gak? Oh, yang nggak ada apanya sih? Jabar, Fatah, Jabar. Fatah no karar itu gini ya. Nah itu tuh gak ada, jadi Arab gundul aja. Dan itu tuh biasanya yang tahu artinya ya dukun-dukun. Nah gitu. Enggak, maksudnya lu pernah lihat orang yang pakai itu apa gimana? Gua pernah lihat. Itu tuh buat apa sih? Katanya sih ada juga yang buat pemikat hati cewek, biar auranya tuh auranya tuh aura kasih, auranya tuh terpancarkan gitu katanya sih. Dan gua pernah lihat Banyak itu itu tuh ya dia simpennya di dompet. Nah di dompet. Lu pernah juga? ya kagak lah anjir, gua murni-murni aja. Nah orang gua udah ganteng gini. Tapi buktinya lu putus kemarin. Apakah dianya udah sadar apa gimana? Oh sih gak sadar. Santetnya kawin kalah dengan. Oke, lanjut. Nomor 9. Binatang melata, lu bacain deh. Binatang melata santet juga bisa dikirimkan melalui media perantara berupa binatang buas maupun menjijikan. Sebenarnya ini medianya tuh banyak sekali ya untuk santet atau pelet ini tuh beda-beda gitu ya. Betul. Nih biasanya kemunculannya tidak wajar dan masif. Hewan yang biasanya digunakan ialah ular, kalajengking, kelabang. Ular sih yang pernah gua dengar tuh. Iya, ular hitam ya. Kalau misalkan katanya ada yang disantet, itu tuh pertandanya tuh kalau dicocoklogikan sebelumnya ada ular ya. Kayak gitu kan. Nah gua pernah dengar itu sih. Cuman bisa jadi seujon juga. Iya. Di kampung gua nih ada ular masuk. Anjir ini ada yang nyantet. Padahal kan di sawah. Boting orangnya kerlinglung. Tapi Jadi salah. kalajengking juga sih gua pernah ngedengar kalau kalajengking ya sama kalajengking hitam. Dan itu tuh biasanya munculnya tuh ya di kamar. Kalau misalkan ada di kamar ya patut dicurigain lah. Nah itu tuh para kawanku Kecuali rumahnya yang dekat kebun. Tapi ini kalajengking tuh kalau nggak jatuh, kalau kalajengkang. anjing. Wow. Sungguh candaan babe. Candaan aja itu teh. Kalajengking. Kalau kelabang kayak gimana sih kelabang tuh ya? Eta tanu. Iya kelabang Tinggi. tinggi ya kan. Nah gitu. Bukannya itu mah apa? Kaki 1000. Tinggi mah kaki 1000 katanya. Namanya kelabang tuh ya. Karena cowok, kalau cewek bisaan. Anjir. Wah di sini bercandaannya tuh
ini banget. Kelabangnya pokoknya adalah Dia kelabang tuh itu yang ini anjing apa aing kudu ditujukeun wae. udah nanti kita tampilin aja lah. Ya. Mending lanjut dulu aja. Durasi nih. Durasi 20 jam oke. Sob lanjut lah bari Nih 10. Buhul atau ikatan temali. tuh kelabang tuh lipan nang. Oh benar berarti kaki 1000 ya. Enggak beda lagi. Oh beda lagi. Tapi bentuknya hampir sama. Hampir sama. Nanti kita tampilin ya. Di sini nih. Kita tampilin. Yang ke-10 aja baca dulu. Yang ke-10 buhul atau ikatan temali. Yang gua tahu sih ikatan cinta nang. Guru. Kunci entah mulu. Aldebaran. Oke lanjut. Praktik pemuncak paling atas adalah buhul atau tali temali. Oh perjanjian dengan jin. Oh jadi buhul ialah kunci pertama perjanjian dengan jin. Nah, buhul ditaruh di tempat yang sulit ditemukan oleh sasaran santet, sehingga target tidak tahu kalau sedang menjadi sasaran. Oh jadi buhul itu tali temali ya? Baru tahu gue ini bahasa gaibnya ya mungkin. Iya kali. Atau bahasa apanya ini? Oke. Cuma 10 nih nah. Oh udah cuma 10 ya? Habis ya? Habis. Nah ini dari tema media santet nih. Yang paling banyak lu denger gitu. Yang mana nih? Yang paling banyak gua dengar itu biasanya sih ini nih. Rambut nah. Yang rambut. Lebih ke pelet ya? Lebih ke pelet. Kalau gua mah yang sering denger sih itu apa paku. Yang di dalam perut itu katanya tiba-tiba ada paku. Nah itu ya. Ada silet. Ada silet, ada paku. Kok bisa ya? Semen. Walaupun logikanya nggak ini gitu. Ya aneh juga ya. Paku kan benda nih. Sama silet dimasukin lewat supranatural lah ya. Set ada di dalam tubuh orang gitu. Aneh juga ya. Bisa ditransfernya kayak gimana? Apakah lewat M-Banking? Nah Kan kita juga kagak tahu ya. apakah lewat JNE Ataukah mungkin lewat terus gratis ongkir. ya. Mungkin nanti di masa depan ada nih santet online gitu. Dikirim estimasi 3 hari gitu. Gratis ongkir. Gratis ongkir. Flash sale. Anci. Kemungkinan bisa jadi dan di sana tidak ada yang tidak mungkin. Nah, gitu. Itu udah tahu sih. Siapa tahu kan Mak juga kepikiran dengan hal itu. Mau membuat itulah ya. Nah, itu. Tapi kayaknya enggak juga. Kayaknya juga sih. Mungkin itulah pembahasan kali ini di tema media santet. Betul. Di pelet. Ya, santet atau pelet. Buat kalian yang punya pengalaman di sekitarnya atau kalian sendiri yang pernah disantet atau di pelet gitu, boleh diceritakan lah Ya, di Kumis Podcast. Mau datang menjadi narasumber atau cerita saja nih, dikirim lewat Gmail atau di DM. iya. Banget ditunggu. Betul, boleh banget. Oke, mungkin segitu aja ya, Nang. Betul. Untuk episode kali ini, mohon maaf jika untuk para kawan kumis yang mengirim kisah mistisnya atau pengalaman hal mistisnya Belum kami suarakan lagi. betul, ditunggu aja ya. Nah, stay tune. Dan untuk para kawan kumis, jangan lupa juga buat tetap support channel ini yang masih membangun nih, Tuh, dengan cara like, comment, comment, and share. and subscribe dong. Betul. Semua kirim ke keluarga kalian, kemana aja gitu yang kalian mau. Kemanpan kalian, Kirim ke selingkuhan boleh. keselingkuhan boleh. Siapa tahu kan ketemu di kolom komentar. Bisa jadi juga. Jadi ketahuan. Kalau rame kita jadi biro jodoh. Nah, Segitu aja lah ya. gitu aja lah ya. Terlalu banyak bercanda nih. Oke, kami Kumis Podcast undur diri bersama saya Andri. Saya Alda. Tunggu kami di episode Berikutnya.